banyak pengeluaran tetapi Anda tidak tahu itu pengeluaran untuk apa. Lalu Anda sudah melakukan pengeluaran kas tetapi tidak memiliki bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pengeluaran tersebut. Nah, bagaimana cara pendokumentasian terkait transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas? Oke, penasaran? Simak video berikut ini. Halo, kembali lagi bersama saya Gaby Agatha di channel YouTube The Consulting. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara pendokumentasian bukti transaksi terkait dengan pengeluaran kas. Oke, untuk teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe, atau kalian bisa share juga ke teman-teman kalian agar video-video kami juga bisa bermanfaat dan berguna untuk orang-orang di luar sana. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Kas merupakan salah satu aset perusahaan yang paling liquid atau yang sangat lancar dan sering terjadi transaksi. Banyaknya pengeluaran kas harus bisa dimonitoring dengan baik agar tidak terjadi kelolosan atau fraud. Bagaimana cara memonitoring pengeluaran kas? Yaitu dengan cara mendokumentasikan bukti-bukti pengeluaran kas tersebut agar pengeluaran kas oleh perusahaan tadi dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang kuat. Oke, sebelum kita membahas mengenai apa saja bukti-bukti transaksi atau bukti-bukti pengeluaran kas, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai dokumen dan bukti transaksi. Dokumen sendiri merupakan lembar yang menjadi suatu bukti apabila terjadi sebuah peristiwa atau sesuatu. Sedangkan transaksi adalah aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi atau merubah modal perusahaan atau aset perusahaan, dan nanti bukti dokumen transaksi dan bukti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu bisa menjadi dasar untuk melakukan pencatatan keuangan. Untuk fungsi dari bukti transaksi sendiri, ini bukti transaksi berfungsi sangat penting ya bagi perusahaan, karena dalam bukti transaksi ini mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, setiap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan nantinya dengan bukti transaksi ini akan menjadi dasar untuk membuat laporan keuangan perusahaan tersebut. Adapun kegunaan untuk bukti transaksi, yaitu yang pertama, bukti ini digunakan sebagai bukti apabila terjadi transaksi keuangan. Dan bukti transaksi juga digunakan sebagai rujukan apabila nanti di kemudian hari terjadi masalah. Jadi kita memiliki bukti yang kuat dari transaksi tersebut. Lalu sebagai pertanggungjawaban atas pengeluaran kas yang telah dilakukan perusahaan. Dari bukti transaksi kita dapat menerima banyak informasi, salah satunya yaitu tentang siapa yang melakukan transaksi, lalu yang kedua tentang menggunakan rekening apa dalam transaksi tersebut, dan transaksi tersebut digunakan untuk apa. Untuk bukti transaksi sendiri yaitu ada dua jenis, yaitu yang pertama bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal yaitu bukti pencatatan transaksi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Lalu untuk bukti transaksi eksternal yaitu sebuah bukti transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan yang ada di luar perusahaan. Oke, lalu apa saja contoh-contoh bukti transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas? Yang pertama yaitu kwitansi. Kwitansi ini merupakan bukti transaksi pada saat penerimaan atau pembayaran sesuatu. Kwitansi ini biasanya ditandatangani oleh seseorang yang menerima uang. Lalu yang kedua ada cek. Cek merupakan bukti atau surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang dengan nilai tertentu. Lalu yang ketiga ada nota. Nota ini biasanya digunakan untuk transaksi baik penjualan maupun pembelian. Biasanya transaksi yang menggunakan bukti nota itu adalah transaksi yang bersifat tunai. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada biliet giro. Biliet giro ini merupakan bukti transaksi dari nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang yang tertera di dalam biliet giro ke nomor rekening yang tertera di biliet giro tersebut. Lalu yang kelima itu ada rekening koran.
Biasanya rekening koran ini dibuat oleh bank untuk nasabah-nasabahnya. Dan nantinya dari rekening koran ini akan ada penyesuaian antara pencatatan bank dengan pencatatan perusahaan. Lalu selanjutnya yang keenam yaitu bukti keluar kas. Oke, seperti namanya, bukti keluar kas ini digunakan sebagai bukti pada saat kita mengeluarkan uang atau mengeluarkan kas perusahaan. Lalu selanjutnya ada bukti masuk kas, yaitu yang ketujuh tadi. Yang ketujuh, bukti masuk kas ini digunakan pada saat kita menerima uang dan itu akan masuk ke uang atau kas perusahaan. Yang kedelapan itu ada bukti setoran bank. Bukti setoran bank ini disediakan oleh pihak bank sebagai bukti atau pencatatan apabila nasabah ingin melakukan setoran ke bank. Biasanya ini digunakan pada saat nasabah tersebut ingin melakukan investasi. Oke, karena tadi kita sudah membahas contoh-contoh dari bukti transaksi, kita akan membahas bagaimana cara pendokumentasian atau cara pengarsipan dokumen pengeluaran kas. Teknik penyimpanan bukti transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas Anda bisa lakukan dengan cara yang pertama itu Anda susun berdasarkan abjadnya, lalu yang kedua Anda susun berdasarkan nomor nota, atau yang ketiga Anda dapat gunakan penomoran untuk mengarsip bukti-bukti tersebut. Untuk teknik penyimpanan sendiri, setelah Anda melakukan pilihan dari 3 teknik tadi, hal yang Anda lakukan pada saat Anda menerima bukti transaksi pengeluaran kas, Anda bisa langsung menjadikan satu bukti tadi. Apabila buktinya itu terlalu kecil atau kertasnya kecil-kecil, Anda bisa tempel di HVS putih, dan lalu Anda bisa arsip ke dalam outner yang sudah Anda sediakan untuk arsip pengeluaran kas Anda. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai bagaimana cara pendokumentasian bukti transaksi terkait dengan pengeluaran kas. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video kami agar video kami bisa tersebar dan bermanfaat bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.